Sementara itu, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah secara pribadi menerbangkan pesawatnya menuju Cebu, Filipina. Ia tiba Rabu malam waktu setempat untuk menghadiri KTT ASEAN ke-48. Dalam kunjungannya, ia menggunakan Boeing 747-430, sering disebut istana terbang. Apakah dia menerbangkan sendiri pesawatnya ya? Karena terlihat duduk paling depan nih. Ada juga sang putra, Pangeran Abdul Matin, hadir menemani penguasa Brunei tersebut. Setibanya di lokasi, Sultan disambut oleh pejabat Filipina termasuk Gubernur Cebu. Ya, kalau tadi adalah Sultan Brunei, berikutnya Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga mendarat di Cebu, Filipina. Dengan agenda yang sama, KTT ASEAN. Dalam kunjungan 2 harinya, Anwar didampingi oleh istri yang juga mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Wan Azizah Wan Ismail, serta sejumlah menteri. KTT ASEAN ini pemirsa berfokus pada penguatan keamanan maritim regional, kecukupan energi dan gangguan pada rantai pasokan karena konflik Timur Tengah. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Cebu, Filipina menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN. Presiden dan rombongan terbatas berangkat dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Presiden dan rombongan berangkat pada pukul 9 pagi. Keberangkatan Presiden dilepas Wapres Gibran Rakabuming Raka, Menko Muhaimin Iskandar, Mensesnek Prasetyo Hadi, Kapolri Jenderal Listio Sigit, dan Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra. Presiden dijadwalkan menghadiri KTT ke-48 ASEAN yang berlangsung 7-8 Mei di Cebu, Filipina. Dan Presiden sudah mendarat di Cebu, Filipina. Uniknya, sebuah mobil maung MV3 Garuda Limousine berplat Indonesia 1 yang biasa dipakai di Indonesia ternyata sudah datang duluan dan menjemput Presiden Prabowo di bandara di Cebu, Filipina. Sejumlah pejabat turut mendampingi, antara lain Seskap Teddy Indra Wijaya serta Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri KTT ASEAN yang akan membahas penguatan kerjasama antara negara ASEAN termasuk upaya menghadapi dinamika global yang berkembang. Ya, kita saksikan pemirsa, ini Presiden Prabowo Subianto yang juga disambut secara kenegaraan oleh Filipina. Ada bendera Filipina di sana dan juga penghormatan secara militer. Ini adalah sebuah tradisi formalitas yang juga sudah diterapkan oleh negara Filipina terhadap tamu negara istimewa yang hadir, pemirsa ya. Ini sepertinya juga akan menjadi salah satu agenda sibuk di Filipina. Ini dia pemirsa maungnya yang hadir. Mobil maung yang sudah tiba duluan, pemirsa. Puncak kepadatan di kota suci Mekah dimulai hari ini seiring kedatangan jemaah haji gelombang kedua dari Jeddah dan gelombang pertama dari Madinah secara bersamaan. Mengantisipasi penumpukan massa itu, sektor khusus Masjidil Haram menerapkan strategi patroli dinamis di 10 titik, memastikan jemaah Indonesia terlayani dengan aman. Kamis 7 Mei menjadi titik awal pergerakan jemaah calon haji gelombang kedua dari tanah air menuju Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Para tamu awal ini mendarat dengan kondisi mengenakan kain ikhram dan langsung mengambil mikot untuk bergerak menuju Mekah. Pada saat bersamaan, arus jemaah gelombang pertama dari Madinah juga terus mengalir masuk, membuat kepadatan di Masjidil Haram meningkat drastis. Merespon kondisi ini, petugas penyelenggara ibadah haji dari sektor khusus Masjidil Haram langsung mengaktifkan status siaga penuh dengan mengevaluasi seluruh standar operasional prosedur di lapangan. Pelayanan kita di Masjidil Haram ini kita laksanakan evaluasi, kita laksanakan perbaikan, kita laksanakan SOP yang ada dengan sebaik-baiknya. Kekurangan demi kekurangan kita adakan perbaikan sehingga akan memberikan kesiapan kita dalam melayani jemaah haji yang nantinya kedatangan gelombang 2 ke Mekah, ke Masjidil Haram ini untuk melaksanakan ibadah, sehingga kami bisa melaksanakan pelayanan kepada seluruh jemaah haji, baik gelombang 1 yang sudah didorong dari kota Madinah dan gelombang 2 yang baru datang dari tanah air, Mas. Sektor khusus Masjidil Haram membagi kekuatan menjadi 10 pos penjagaan yang tersebar di titik-titik strategis. Namun, pergerakan petugas diwajibkan bersifat sangat dinamis, mengingat aparat keamanan Arab Saudi atau Askar melarang keras adanya kerumunan statis di area masjid.
Melalui patroli dinamis ini, petugas lebih mudah menyisir dan menemukan jemaah yang kelelahan atau tersesat jauh dari rombongannya. Jemaah diimbau untuk tidak ragu meminta pertolongan kepada petugas Indonesia berseragam resmi yang terus bergerak mengawal mereka selama 24 jam non-stop. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kusuma, iNews melaporkan. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua kloter 44 asal Solo akan tiba di Jeddah hari ini. Karena kepadatan di sektor pemondokan hingga area tawaf diprediksi akan meningkat tajam, personel tambahan dari Dakar, Madinah, dan bandara pun mulai diperbantukan untuk memperkuat pengawasan di sekitar Ka'bah. Petugas pelayanan ibadah haji daerah kerja Makkah resmi memulai operasional penyambutan jemaah haji Indonesia gelombang kedua melalui pendaratan perdana kloter 44 asal Solo di Jeddah. Menjelang pendaratan perdana gelombang kedua, Kepala Daerah Kerja Makkah terus melakukan pengecekan intensif terhadap kesiapan personel. Seluruh instrumen pelayanan mulai dari akomodasi hingga manajemen barang bawaan jemaah dipastikan siaga. Mengingat arus kedatangan dari Bandara Jeddah akan berlangsung dinamis tanpa jeda tetap. Pada hari pertama atau Kamis pagi waktu Jeddah, total sebanyak 15 kloter akan diterima petugas di berbagai sektor pemondokan. Seiring berkumpulnya jemaah dari dua gelombang pendaratan, titik kepadatan di sektor pemondokan hingga area tawaf diprediksi akan meningkat tajam. Personel tambahan dari Dakar, Madinah, dan bandara kini mulai diperbantukan untuk memperkuat pengawasan di sekitar Ka'bah. Ketika gelombang kedua sudah mulai datang ke Makkah, itu tidak ada jadwal yang tetap, artinya bisa datang pagi hari, kemudian siang, sore, malam. Jadi nanti para petugas PP Arab Saudi di sektor itu akan full 24 jam menerima kedatangan para jemaah. Prioritas kesehatan tetap menjadi fokus utama, di mana jemaah diwajibkan beristirahat cukup di hotel sebelum melaksanakan umrah wajib demi menjaga kebugaran fisik menjelang puncak haji.